Saya sampaikan undangan ini kepada Habib Husain bin Ja'far. Di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa poin, mungkin sebagai bahan dasar supaya kita bisa menyampaikan diskusi secara ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat membangun pesantren ini, mengembangkan pesantren ini sebagaimana niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana niat para masyayikh membangun pesantren. Bahwa kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Maka ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Belajar Akidah dan dimanapun Anda berada semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu undangan, mungkin untuk yang terakhir kalinya, di mana kami tetap juga akan melaksanakan tugas-tugas kami di dalam menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa yang hak dari ilmu agama kita yang harus dijaga dengan baik, tidak boleh dikaburkan, tidak boleh dibuat main-main dan lain sebagainya. Maka dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan undangan secara resmi dari atensi untuk netizen-netizen, ya, teman-teman, sahabat semuanya kaum muslimin yang meminta supaya live saja, kemudian Zoom atau apapun namanya. Kalau mungkin untuk bertemu masih kurang memungkinkan, tapi tidak ada bedanya, kita bisa komunikasi, interaksi secara langsung. Maka saya sampaikan undangan ini kepada Habib Husain bin Ja'far. Di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa poin, mungkin sebagai bahan dasar supaya kita bisa menyampaikan diskusi secara ilmiah atau menyampaikan diskusi secara dasar dan dalil-dalilnya, yang mana semua harus kita pertanggungjawabkan di hadapan umat dan publik dari apa yang sudah dilontarkan, disampaikan oleh antum kepada halayak ramai. Maka kita bacakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maksudnya, siapa yang berbuat dusta, berbohong atau mengacak-ngacak ajaran kami, kurang lebihnya dengan pikirannya sendiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap untuk tinggal di dalam neraka. Nauzubillah. Setelah memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, Nabi Muhammad, maka dosa-dosa kalian akan diampuni. Kemudian salawat dan salam semoga diberikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, barang siapa yang berdusta atas nama diriku, maka bersiaplah untuk masuk ke dalam api neraka. Berusaha untuk berikhtiar dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka saya Muhammad Fahim Mawardi, alamat Mangaran, Ajung, Jember, Jawa Timur, usia 36 tahun, meminta pertanggungjawaban dan klarifikasi secara terbuka atau live undangan dalam hal ini dengan media Zoom yang kepada yang terhormat nama Habib Husain bin Ja'far Al-Haddar, atau dikenal dengan Habib Milenial atau pimpinan pemuda tersesat, tentang beberapa pernyataan tokoh di atas yang kami anggap menyimpang dari garis ajaran manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beberapa poin di bawah ini. Jadi tidak banyak yang kami pertanggungjawabkan, meskipun ini masih banyak rentetan-rentetan pernyataan yang sangat-sangat menyimpang. Satu, yang minta kami angkat untuk sebagai pertanggungjawaban Anda
kepada publik dan agama ini, satu, sesungguhnya Tuhan ingin semuanya masuk ke dalam surga. Anda menyatakan seperti itu, kata Anda, Tuhan sesungguhnya ingin semua masuk surga. Artinya kalau misalkan ada yang masuk neraka, berarti Allah gagal dari keinginannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala munazzahun an kulli naqsin. Itu jauh dari sifat-sifat semacam itu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah akan melaksanakan, memerintahkan, membuat apapun yang sesuai dengan keinginannya. Dan semua yang diinginkan oleh Allah pasti terjadi. Jadi kalau misalkan Allah ingin semua masuk surga, ternyata ada yang masuk neraka, itu adalah sifat yang sangat-sangat tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dipertanggungjawabkan. Ini disampaikan di dalam YouTube The Leonardos. Yang kedua, orang yang tidak open minded itu sejatinya kafir. Jadi Anda sudah mengacaukan adanya istilah-istilah di dalam agama Islam. Jadi kafir pada sejatinya atau hakikatnya, kalau misalkan Anda mengatakan secara bahasa, bisa saja orang yang menutup pikirannya, tidak menerima pikiran orang lain, Anda bicara secara umum, itu sejatinya atau hakikatnya kafir. Ini sudah mengacaukan istilah-istilah agama bahwa kafir itu hanya milik Islam dan punya agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu catatan di dalam Majmu' Al-Fatawa, innamal kufru yakunu bitakdzibir rasuli fima akhbara bihi. Jadi kafir itu membuat kedustaan atau tidak percaya, mengingkari terhadap adanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal dia tahu kebenarannya. Ini adalah kafir. Bukan orang menutup diri kemudian tidak menerima pendapat orang, itu kafir ya. Ini yang harus Anda pertanggungjawabkan. Kemudian 3, laki-laki di atas derajat wanita. Anda katakan itu kebohongan besar dengan atas nama agama. Ini Anda sampaikan di dalam YouTube Puella YouTube. Ini yang harus kita angkat karena di situ ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini yang Anda anggap kebohongan. Saya ingin ini dipertanggungjawabkan kepada publik supaya tidak semakin banyak yang tersesat. Yang 4, nomor 4, dengan dasar ayat Az-Zariyat, surat Az-Zariyat 56. Anda menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anda akhirnya memberikan satu sampel daripada madlul ini adalah perempuan tidak taat kepada laki-laki. Dalam hal ini suami tidak ditaati oleh istri, istri tidak harus taat kepada suami. Kurang lebihnya mungkin seperti itu. Ini mohon dijelaskan dengan sejelas-jelasnya secara detail supaya tidak ada talbis atau penyamaran atau pengkaburan terhadap istilah-istilah agama dan akidah kami Ahlussunnah wal Jamaah. Sebenarnya ini 4 saja dulu. Banyak di sini ada, sementara ada 10 catatan yang harus dipertanggungjawabkan, tapi lain waktu. Yang penting Anda bisa mempertanggungjawabkan ini saja dulu, insya Allah sudah menjadi kebaikan daripada kemaslahatan agama kita. Maka, di mana saya atas nama pribadi mengundang Anda live Zoom di channel Benteng Akidah. Anda bisa hubungi kami di 0811 313 0085. Untuk melakukan klarifikasi atas pengkaburan istilah-istilah agama, syariat, dan akidah dalam agama. Demi menjaga keutuhan ajaran Islam dan mengantisipasi kesesatan dan penyesatan publik, terutama orang awam yang menerima informasi yang Anda sebarkan secara masif di beberapa channel YouTube. Demikian undangan ini. Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan, terima kasih. Jember 24 Agustus 2021. Ini kemarin yang saya buat. Maka saya sampaikan sekali lagi, saya undang Anda untuk menghubungi nomor kami untuk mempertanggungjawabkan ungkapan-ungkapan yang berpotensi besar menyesatkan terhadap masyarakat awam dan publik. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon dibantu disebarkan supaya sampai kepada yang bersangkutan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.